dan di bumi, Yesus Kristus. Ya Bapa yang mulia, saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala sesuatu yang kami tidak tahu. Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah Roh-Mu yang kudus di tempat ini dan di hati kami. Tanggalkan selubung-selubung yang menutupi isi hati kami, pikiran kami, batin dan nurani kami, supaya setiap kami melihat, mendengar, mengerti atas kehendak, atas pengajaran, supaya setiap kami, keluarga kami, dan orang percaya dalam keselamatan kekal. Berfirmanlah, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami memiliki hati sebagai murid, lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, berfirmanlah, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan oleh kuasa-Mu yang tak terbatas, siapapun yang mendengar firman, diberkatilah mereka dengan segala keagungan kebaikan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Amin. Ya, silakan dulu saudara kasih. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan masih bisa hadir di sini, berarti sehat ya. Berarti Tuhan sangat sayang buat saudara. Ya. Salam kiri kanannya katakan ada sukacita. Salamnya salam harmonis. Ada sukacita. Amin. Baik, kita buka firman Tuhan Yesus dalam kitab Yesaya pasal 14. Injil Yesaya, Perjanjian Lama. Yesaya pasal 14, kita baca ayat 12 sampai dengan 20. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 20 saya bacakan. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang alam, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat, orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampakkan ke dalam batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu, anak cucu. Orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya 14 ini bercerita tentang malaikat yang paling hebat, yang paling luar biasa di antara malaikat yang lain. Dia Lucifer. Jadi Yesaya 14 bercerita tentang Lucifer. Dia sangat sombong dan karena dia melebihi dari malaikat yang lain.
hampir sama dengan Tuhan dan mau menyamakan dengan Tuhan, disebut bintang timur. Jadi saudara, di dalam firman yang sebelumnya saya pernah sampaikan, si isi surga terganggu di hujan didakwa siang malam. Akhirnya Lucifer dilempar ke bumi bersama sepertiga dari para malaikat yang mengikutinya. Dan Lucifer, malaikat itu, menjadi rajanya setan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya bicara dari tema tentang kesombongan. Jadi sebelum terbentuk ada kehidupan pada di dunia ini, di kehidupan, jadi ada malaikat bercerita, ternyata Tuhan sangat membenci kesombongan. Amin. Jadi kita bahas tentang kesombongan. Kita bicara hari ini tentang karakter. Karena karakter ini juga terkadang kita bisa jumpai di mana-mana dan termasuk anak-anak Tuhan. Amin. Tetapi hari ini kalau kita kupas tentang kesombongan, bahwa ternyata kesombongan sangat dibenci Tuhan. Amin. Dan Lucifer, dia sombong ditaruh di dunia orang mati. Bahkan dikatakan di kuburnya itu dia tidak berjumpa, tidak bisa bertemu dengan kaum bangsawan dan raja-raja. Amin. Sampai mati dia hina, sangat hina. Lucifer atau malaikat yang sangat hebat di antara malaikat yang lain, yang hampir memiliki kemampuan hampir sama dengan Tuhan, bisa jatuh ke lembah yang paling kelam, jatuh pada lembah yang paling hina. Kenapa? Karena kesombongan. Karena kesombongan. Hari ini saya mau bahas tentang kesombongan. Amin. Dan banyak dalam kehidupan, nggak orang yang berada atau orang yang nggak punya. Jadi kita bisa jumpai yang sombong itu bukan orang yang serba punya. Kadang orang yang nggak punya apa-apa sombong. Yang tidak memiliki sesuatu, dia sombong. Kalau kita selidiki, akhirnya kita ngerti. Karena kesombongannya itulah mereka tidak bisa hidup layak. Karena kesombongannya itulah mereka jadi terikat. Hari ini saya coba tentang kesombongan. Amin. Jadi ciri-ciri orang yang sombong, dia nggak pernah menghargai orang lain. Ya. Seseorang yang sombong tidak pernah menghargai orang lain. Dia hanya mau dihargai. Ya. Dia nggak pernah menghargai orang lain. Terkadang orang tuanya sendiri dia nggak hargai, dia melahirkan dia. Jadi kalau dia punya seorang pendeta atau seorang atasan, dia juga tidak kurang rasa hormatnya kepada atasannya. Bahkan mungkin kalau di gereja pendetanya juga dia tidak dihargai sama. Jadi hanya berpikir bahwa konsep apa yang dia pikirkan adalah benar. Amin. Dan seseorang yang sombong seperti memakai kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Yang dia pandang, dia lurus ke depan aja, dia nggak lihat ke kanan ke kiri. Kalau kita hubungan ke Tuhan bagus, lurus aja. Tapi kalau hidup hanya berpikir tentang kebenarannya sendiri, keinginan dirinya sendiri, keangkuhan, keegoan dirinya sendiri, dia nggak bisa lihat dunia yang lain. Bahkan dia nggak menyadari kesombongannya itu menghancurkan dirinya sendiri. Amin. Dan kesombongannya itu membuat dia tidak berubah, dan sudah pasti tidak dalam keselamatan. Amin. Dia nggak akan selamat. Mungkin saudara pernah mendengar ya, saya juga pernah Pak, orang itu terlalu sombong rohani. Jadi seolah-olah udah tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu,
dia bicara firman, jadi dibilang sombong rohani. Hari ini saya kasih tahu, tidak ada sombong rohani. Orang sombong tidak rohani. Orang rohani tidak sombong. Jadi nggak ada sombong rohani. Walaupun dia tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin dia sudah sekolah tinggi, mungkin dia sudah punya jabatan dalam gereja atau organisasi. Kalau sombong, tidak rohani. Karena sombong bertentangan sifatnya dengan sifat Tuhan. Amin. Orang sombong tidak memiliki kasih. Orang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang sangat bodoh. Sangat bodoh. Karena dia tertutup dengan pengetahuan di luar diri. Dan dia tidak akan pernah pandai. Jadi kalau ada yang ngajarin, mentah. Karena dia berpikir, apa yang dia pikirkan, hanya dialah yang benar. Amin. Kalau yang masih muda-muda, masih sekolah, masih bisa diajarkan tentang kebaikan, nilai-nilai keluaran Tuhan. Tapi kalau yang sudah punya jabatan, ya, saya ingatkan sekali lagi, sekolah teologi ya, pelayanan yang banyak, punya jabatan, tidak jaminan dia tidak sombong. Amin. Nah, kalau sudah sombong, berarti saya katakan di mimbar yang kudus ini, mereka di luar Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, jangankan yang memiliki segala sesuatu adalah hina di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat tidak berkenan. Apalagi yang tidak memiliki sesuatu. Karena kesombongan membuat seseorang lebih mudah berbuat jahat, lebih mudah arogan. Kalau dia berbuat sesuatu, dia nggak merasa bersalah. Kalau orang lain sengsara, orang lain tertikam, orang lain menangis, dia masih bisa tersenyum, nggak peduli. Amin. Dan kadang-kadang kesombongan ini tertutup dengan pikirannya, sehingga dia nggak pernah sadar bahwa dia memiliki banyak hal, memiliki segala sesuatu. Jadi orang yang sombong seperti katak di dalam tempurung. Dunianya ya pikirannya dia sendiri, karena dia tidak pernah menerima masukan atau tidak pernah melihat belajar dari dunia ini, apalagi belajar dari firman Tuhan. Dia nggak pernah belajar. Baik, kita bahas satu-satu. Coba kita buka dalam Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 13. Ya, demikian firman Tuhan Yesus. Ayat 15 sampai 17 saja. Yeremia pasal 13. Demikian firman Tuhan Yesus. Peringatan dan ancaman, perhatikan. Ini peringatan dan ini juga ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Tinggi hati, sombong, amin. Ya. Ini Tuhan yang berkata, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kaki itu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Ayat 17. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang
bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini, jadi Tuhan membenci orang yang arogan, orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Amin. Dan Tuhan dikatakan di sini tadi di ayat 16-nya, diingatkan hari ini, termasuk mungkin saya ditaruhkan untuk mengingatkan, ya. Perhatikan saudaraku, kesombongan ini kadang-kadang kita nggak sadar bahwa saya sombong gitu loh. Kalau udah aku itu sombong. Kalau udah egois itu sombong. Mementingkan diri sendiri itu sombong. Kalau udah nggak punya kasih itu sombong. Dan kalau sudah sombong, saudara di luar Tuhan. Dan saudara sedang berperkara dengan Tuhan. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi berseberangan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan hari ini bahwa diingatkan sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang hidup senja, sementara kamu menantikan terang, tetapi ia menjadikan hari-hari menjadi gelap. Sebelum hukuman atau sesuatu yang buruk terjadi kepadamu, kau harus bertobat dan harus menyadari bahwa kau tidak boleh mementingkan dirimu sendiri dan tidak boleh berpikir bahwa kau yang paling pintar, kau yang paling tahu, engkau yang super. Amin. Engkau yang paling benar. Yang penting itu dalam, kalau di orang pacaran, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Iya, yang pacaran. Orang sombong juga begitu. Dia gak ada urusan dengan dunia luar. Dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Dan ciri-cirinya dinasehati juga gak bisa dengar. Udah dinasehati gak bisa dengar. Maunya dihargai, tidak pernah menghargai. Selalu mau dihargai, tapi gak pernah menghargai. Maunya diberi, dikasih, tapi gak mau memberi. Amin. Kalau dikoreksi, marah. Dinasehatin, kalau menyinggung dengan kebiasaan ditegur, dia marah, gak suka. Lalu melawan. Saudara kalau punya anak seperti ini, kalau punya istri, punya suami, punya saudara yang seperti ini, lebih baik bawa untuk mengenal Tuhan. Karena dia nggak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Dia nggak bisa menikmati hidup ini dengan benar. Dan dia nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Tadi ayat 17 nih. Jadi katakan, jika kamu tidak mau mendengarkannya, lihat, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi, oleh karena kesombonganmu air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Perhatikan, karena orang yang sombong mementingkan memegahkan diri sendiri dan tidak melihat mendengar pendapat orang lain, atau tidak mau melihat sisi-sisi yang lain. Dia hanya melihat dirinya sendiri, kemauan sendirinya. Tuhan akan menangis berlinang-linang. Kenapa? Karena masanya dia akan pasti terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Amin. Dan ini pasti akan terjadi. Jadi air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Jadi Tuhan kalau melihat orang sombong menangis. Kenapa? Karena dia nggak bisa diselamatkan. Biasanya orang sombong susah dinasehati. Batu, ya, batu. Sudah hubungan ke Tuhan juga gereja dianggap agamawi, ritual. Saya nggak usah ke gereja, saya cukup begini. Nggak usah baca Alkitab, saya udah benar kok. Jadi, saudara terkasih, karena dia merasa sudah
lebih tahu. Dia nggak akan mau belajar. Orang sombong nggak akan mau belajar dari orang lain, nggak mau belajar dengan pengetahuan, karena dia nggak rendah hati. Amin. Hari ini sampai di sini, saudara. Tuhan taruhkan ini. Terkadang kita nggak sadar, kita sombong. Amin. Kalau orang udah salah, ya salah dia nggak. Kalau orang kurang dianggap, kalau orang ini seperti banyak juga. Saya secara pribadi banyak dihina dari sisi yang lain. Saya sekolah hanya semacam sekolah evangelis. Saya tidak sekolah teologi. Beberapa gereja pendeta merasa saya nggak layak untuk menjadi seorang hamba. Sedangkan Tuhan di dalam pengajaran, ya, ada yang Keluaran, ada yang Kejadian. Mungkin saya termasuk yang Kejadian. Dan beberapa hamba Tuhan yang gerejanya sangat besar, itu pun Kejadian, bukan Keluaran. Jadi itu bukan ukuran, tapi beberapa memandang sebelah mata. Termasuk ahli Taurat dan kaum Farisi bicara tentang Yesus. Ahli Taurat dan kaum Farisi mengatakan tentang Yesus, dia kan anak tukang kayu. Bagaimana dia mengerti tentang Tuhan, tentang kerajaan surga? Dia kan anak tukang kayu. Yesus mengajar Injil hanya 3 tahun, usia 30 sampai 33 tahun. Sebelumnya seperti manusia biasa. Dia nggak pernah dihargai oleh ahli Taurat dan kaum Farisi. Tapi Yesus tetap sabar. Dan buahnya dari pengajaran Yesus, kita percaya Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Karena buah-buahnya adalah membuat kehidupan manusia damai sejahtera dan bisa menikmati hari-harinya dan merasakan kedamaian dan ketenangan. Amin. Dan kita merasakan benar-benar hidup, kemudian merasakan bahwa Tuhan ada, kerajaan surga ada. Amin. Karena Yesus. Baik, kita lanjut lagi. Jadi Tuhan mengajar tentang kesombongan ini. Orang yang sombong bertentangan dengan orang yang rendah hati. Amin. Kita buka dalam Matius pasal 11 ayat 29. Ya, Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan Yesus. Ya. Marilah kepadaku, mulai ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kunya berbesar. Yesus